rahmat Allah, dan itu hanya milik mereka yang ada di surga. Padahal jumlah yang di surga jumlahnya sehingga lagi rokok gitu ya. Maka Masya Allah, jika kemudian yang dunia wahai sebagai ngomong pun suaranya itu dunia kan gosipnya akhirat dua-dua. Iya. Secara khusus Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, di tema secara keseluruhan kita akan lebih ke judul bagaimana Allah memprogram, mengelola, memanage kehidupan mereka yang menghambakan diri kepada Allah, bukan menghambakan kepada hawa nafsu, bukan menghambakan kepada kelompok, bukan menghambakan kepada siapapun, tidak mayoritas, tidak minoritas, menghambakan diri hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh rangkaian kehidupannya dari mulai pemahaman, keyakinan, semua tindakan dari ucapan lisan, perbuatan mata, perbuatan telinga, perbuatan tangan, perbuatan kaki, perbuatan kemampuan kita, semuanya sampai nanti di semua sektor itu adalah cerminan dari program Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masrahkan diri. Islam itu artinya berserah, pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrah dan berserah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada istilah jual beli. Kita jual diri kita kepada siapa? Allah. Nah, setelah dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya si punya hak menggunakan siapa? Allah. Pemiliknya yang sudah membelinya. Kalau kita masih menggunakan selera pribadi, itu artinya ini jual belinya belum deal. Jual belinya. Nah, tadi yang menarik, ketika kita diizinkan, kita jual kepada Allah, Allah akan menempatkan kita di lembah itu di atas, ada di atas. Ketika kita jual diri kita kepada Allah, Allah tidak akan menempatkan diri kita pada tangan di bawah, akan diletakkan di tangan di atas. Dan yang cukup menarik nanti adalah bahwa jalan yang menuju kepada Allah itu lebih cepat ketimbang rambu-rambu yang ada di jalan. Dan jenengan bisa berbagi bimbing kepada setiap orang, ini loh jalanmu untuk Allah, ini jalanmu menuju kepada Allah, ini jalanmu di bidang ini, di bidang itu. Ini yang sangat menarik ketika kemudian kita sampai ke Raudhah itu karena ngikutin GPS-nya apa? Sampai ke Hajar Aswad itu GPS-nya sampai kita pakai, sampai berburu ya kita di apa namanya, di Musala Jibril, di Hijr Ismail, di Bukit Safa, di Bukit Mawas, jadinya apa yang kita buru di sana. Itu semua kita mengikuti GPS yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu. Wong ning kene salat yo sah kan? Yang omah oleh si Jin, yang boleh di masjid oleh itu lingkup. Tapi begitu mengikuti GPS yang berarti Allah tekan Masjidil Haram oleh 1.000 gitu. Ini luar biasa ketika kemudian kita ikuti program ini. Maka indah sekali ketika orang itu menjadikan hidupnya ini ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, adalah pada kekuasaan Allah yang sepenuhnya. Semua akan diberikan yang terbaik. Ya. Hasil dalam agama kita, teman-teman sekalian, hasil itu makhluk. Hasil itu apa? Makhluk. Itu berasal dari apa? Perbuatan. Dan perbuatan juga makhluk. Dari apa? Ilmu atau info yang kita terima. Jauh sebelum anak itu lahir, telingalah yang sudah difungsikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah jauh lebih dulu berfungsi sebelum yang, dan dia juga yang dibuat tetap berfungsi walaupun sudah mati di dalam kubur. Sehingga ketika orang sudah dimakamkan,
Orang yang memakankan pergi, itu masih mendengar suaranya apa? Allahu Akbar. Oke, dari ilmu. Perhatikan di sini, ini satu penggal dari hadis qudsi panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang sering kita bahas dengan hadis ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Ini ujung bagian akhir dari hadis ya ibadi itu. Di awal ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku telah mengharamkan bertindak zalim. Bertindak apa? Zalim, aniaya bagi diriku sendiri. Artinya Allah haram berbuat apa? Jadi mengharamkan dirinya sendiri untuk melakukan tindakan zalim. Terus ikhtiar mengatakan hasil itu artinya apa? Nah, pastikan kita tidak akan pernah didolimi oleh Allah SWT. Oh, pasti wae garun orang rasanya hasil itu tidak akan. Tidak akan. Allah memberikan jaminan terlebih dahulu bagi mereka yang menjual dirinya kepada Allah, mengikuti jalan dan menuju kepada Allah Taala, tidak ada perlakuan zalim sedikit. Itu artinya kita pada posisi apa? Aman. Aman, ya. Ya kita aman, investasi kita aman, semuanya serba aman. Dan seterusnya. Nah, di ujung dari hadis ibadi tadi itu, ya ibadi wahai hamba-hambaku. Innama, ini orang Arab menyebut sebagai adatul hasyar, alat untuk pembatasan, dibatasi. Jadi ada bingkai, sesuatu itu diikat dalam satu batas tertentu. Innama bu'istu liutammima makarimal, sesungguhnya saja saya diutus oleh Allah itu hanya di ujungnya adalah untuk membangun akhlak yang mulia, bukan sekedar amal, sesuatu yang akhirnya menjadi akhlak, menjadi apa? Perilaku, menjadi watak, menjadi karakter. Maka goal bukan uang, bukan materi, tapi apa? Bertambahnya kepemilikan akhlak baru dalam diri kita. Ini yang ingin dituju sampai ketika mau nyari uang, mau nyari apapun, itu sebetulnya pada ujungnya akan sukses jika itu menambahkan apa? Item tertentu atau meningkatkan item tertentu dari akhlak kita. Kalau yang kita raih itu nanti di luar tubuh kita, bisa ditipu oleh orang lain, bisa direbut oleh orang lain, bisa terjadi. Tapi ketika kemudian hasil perjuangan itu menjelma, meningkatnya performa kita, kapasitas kita, bisa direbut? Tak bisa. Dia akan ada bersama kita. Ini yang diinginkan oleh Allah. Ya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saja dia itu amalukum adalah perbuatan-perbuatan kalian. Dia itu apa? Ini hasil, jatah, nasib. Kok nasib begini dong? Mau cetakkan? Nasib bola apa dia apa? Resep saya buat prakteknya apa? Aku pernah mulai besok pulangnya oleh malam kok olehmu. Itu nanti saya katakan susah sih. Jangan menanyakan kenapa hanya segitu. Tanyakanlah, memang resep apa sih kamu? Kamu lakukan. Lu kok segini asam dong? Jadinya kalau deh dong, jadinya kok ini lu kok yang tumbuh jagung? Saya berpikir tebu. Saya bertanggung, udah jagung. Iya, jadi semua hasil itu jenisnya, kualitasnya, kuantitasnya itu pure murni cerminan efek hasil dari
innama hiya a'malukum uhsiha. Ahsa, yuhsi, ihsa itu adalah kegiatan pencatatan. Nah, secara nasional ada ahsa, yuhsi, ihsa. Asy'ud itu sensus penduduk. Dengan ke dapur, pertama duduk, copet, terus apa? Golak. Apapun yang kita ini kan copet, ditulis oleh Allah sebagai apa? Copet. Ulek ditulis ulek. Terus kita kasih garam, ditulis oleh Allah di situ garam. Terus cabai, ditulis oleh Allah cabai. Bawang putih, brambang, apa meneh? Jadi setiap yang kita perbuat itu ada proses ihsan. Bukan kita yang ihsan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan nggak usah sekretaris